Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku dan di video kali ini aku mau bahas mengenai TU tentang figural. Oke, teman-teman yang akan ditanya adalah bagian kotak ini dan di sini teman-teman bisa langsung perhatikan ya untuk soal akan aku beri tanda yang ini adalah kotak A, lalu ini adalah kotak B. Nah, kira-kira apa sih perubahan yang terjadi antara kotak A menuju kotak B ini? Nah, teman-teman perhatikan untuk figuralnya ya. Oke, jadi perubahannya itu adalah bentuk pencerminan. Jadi, kotak B ini merupakan bayangan dari kotak A, ya kan? Perhatikan deh baik-baik. Ini kalau bentuk pencerminan sesuai banget ya untuk elemen dari A ke B ini adalah bentuk pencerminannya gitu. Nah, berarti yang menjadi pertanyaan ini adalah bentuk pencerminan juga. Nah, teman-teman bisa langsung gambar aja nih. Kita ambil dari elemen yang tanda panah dulu ya. Jadi kalau bentuk pencerminan, tanda panahnya akan bentuk seperti ini. Kita lihat untuk di opsi jawabannya. Nah, untuk di opsi A, apakah sesuai? Tentu tidak ya, ini berseberangan atau bertolak dari bentuk yang diminta. Kemudian opsi B ini sesuai, C, D juga sesuai. Nah, untuk opsi E ini beda. Jadi bisa kita coret. Oke, jadi ini sisa opsi B, C, dan D. Selanjutnya, teman-teman perhatikan untuk elemen berikutnya ya. Elemen yang berbentuk seperti bendera. Jadi kalau ini bentuk pencerminan, maka bentuk dari elemen bendera itu akan seperti ini kurang lebihnya ya. Bentar. Nah, oke. Nah, begini. Kita lihat lagi di opsinya ya. Untuk opsi yang B, ini teman-teman perhatikan sesuai ya untuk opsi B untuk gambar elemen dari benderanya. Opsi C juga sesuai. Nah, yang berbeda itu ada di opsi D, ya kan? Di opsi D ini garisnya itu garis dari benderanya itu berbeda. Kan harusnya seperti ini kan lengkungannya. Kemiringannya, maksud aku kemiringannya. Nah, di opsi D ini berbeda. Jadi bisa langsung kita coret. Nah, teman-teman, ini sisa choice B dan choice C. Nah, apa ya yang ngebedain antara B dengan C ini? Ternyata yang ngebedain adalah letak dari garis. Di sini, di pilihan B itu nggak ada garis gitu. Nah, sedangkan di C ini masih ada space garis di bagian ini ya. Nah, kita lihat di soal. Di soal apakah ada garisnya atau tidak? Ternyata di dekat bendera ini masih ada sedikit garis. Nah, yang tepat itu ada di opsi C yang sesuai. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, di sini udah aku siapin untuk soalnya. Tapi bentar, aku kasih penomoran dulu. Ini 1, 2, kemudian 3. 3, bentar. Bentar, oke. 3 dan 4. Nah, di kotak keempat ini yang akan kita tanya atau kita cari jawabannya. Oke, di sini ada lingkaran dengan titik-titik hitam. Kemudian untuk penomoran pertama di sini bentuknya seperti tanda tambah ya. Begitu juga dengan lingkaran yang kedua, ketiga, ini bentuknya pembagian seperti tambah gitu. Ada tanda tambahnya, dibagi menjadi 4 bagian. Maka di kolom yang keempat ini juga akan berbentuk lingkaran dengan pembagian tanda tambah. Nah, untuk opsi A di sini dia silang, jadi berbeda ya. Bisa langsung kita eliminasi. Untuk opsi B sesuai, di sini tandanya tanda tambah. Kemudian opsi C di sini silang, langsung aja kita coret. Dan di opsi D dan juga opsi E ini sesuai.
tanda pembagiannya adalah tanda tambah. Oke, teman-teman. Di sini opsi yang tersisa ada B, D, dan E. Selanjutnya, elemen yang kita lihat adalah gambar wajik hitam. Kemudian, menuju lingkaran berikutnya, dia pindah. Pindah berada di bagian bawah. Nah, di sini pindah lagi nih ke bagian kanan bawah. Nah, berarti di sini di kotak keempat, ini akan wajik hitamnya pindah ke bagian atas, kanan atas ya. Nah, kira-kira di bagian ini nih. Oke, kita lihat untuk di opsinya, di opsi B, ini sesuai ya, tepat. Lalu di D, jumlahnya malah ada 3. Seharusnya jumlahnya cukup 1 aja. Nah, D ini nggak sesuai. Lalu di opsi E, ini jumlahnya sama 1, tapi dia letaknya berada di ujung bawah. Seharusnya ada di bagian atas ini. Nah, opsi E tentu berbeda. Oke, untuk jawabannya tepat, udah kita temui ada di opsi yang B. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi di soal yang berikutnya. Di sini aku mau kasih soal mengenai figural 9 kotak. Nah, jadi bentuknya itu bukan vertikal, tapi horizontal dari kiri ke kanan. Nah, teman-teman perhatikan langsung aja ya. Untuk perhatikan elemen, di sini ada lingkaran warna hitam, kemudian ini ada segi 6 berwarna hitam, dan ada persegi berwarna hitam. Lalu untuk baris kedua ini juga sama, di sini ada segi 6 warna hitam, kemudian lingkaran warna hitam. Nah, yang belum ada bentuk apa? Ya, yang belum ada adalah bentuk persegi berwarna hitam. Langsung aja kita cek di opsi jawabannya. Nah, untuk opsi A ini sesuai. Kemudian opsi B juga sesuai. Opsi C sesuai. Oh, semuanya sesuai ya sampai opsi E. Nah, selanjutnya untuk di baris ketiga, di sini udah ada persegi. Kemudian segi 6. Yang belum ada adalah lingkaran. Langsung aja kita cek bentuk lingkaran. Nah, di opsi C ini bukan bentuk lingkaran ya. Jadi bisa langsung kita coret. Lalu opsi D sesuai, opsi E juga bukan lingkaran. Jadi langsung kita eliminasi. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita cari lagi elemen berikutnya. Oke, untuk elemen berikutnya teman-teman bisa perhatikan bentuk panah, arah panahnya ya. Jadi arah panahnya ini akan berubah sebesar 45 derajat. Sehingga untuk di baris kedua, itu arahnya akan seperti ini. Yang tadinya serong bawah kanan, maka yang menjadi kotak pertanyaan itu akan menunjuk panah ke arah bawah. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk pilihannya. Nah, opsi A ini nggak sesuai, beda. Tidak menunjuk ke arah bawah. Opsi B sesuai, opsi D juga sesuai. Nah, jadi di sini kita udah ada 2 choice ya. Ada choice B dan choice D. Selanjutnya, teman-teman perhatikan lagi nih untuk elemen yang di bagian bawahnya. Oke, di bagian bawah dia akan mengarahkan ke serong kiri atas. Nah, opsi B sesuai, opsi D juga sesuai. Nah, gimana teman-teman? Ternyata opsi B dengan opsi D ini masih apa ya? Masih belum kita temukan nih letak perbedaan dari opsi B dan opsi D. Ya kan? Nah, yang membedakan adalah jumlah dari lingkaran yang berwarna putih, teman-teman. Jadi lingkaran yang berwarna putih, kita perhatikan untuk baris pertama jumlahnya 1, lalu 1, 2, dan 1, 3. Nah, kalian fokus saja jadi ada penambahan 1 lingkaran. 1, 2, 3 kan jumlahnya itu. Nah, maka di sini 2, lalu di kotak
Yang ini jumlahnya 4, maka di kotak tengah harusnya berjumlah 3. Nah, teman-teman perhatikan. Di opsi B ini jumlahnya malah 2, jadi nggak sesuai. Bisa langsung kita coret, ya kan? Nah, oke teman-teman. Di opsi D kan ya, jumlahnya adalah 3. Sesuai kan? Tapi kita buktikan dulu. Untuk di baris ketiga jumlahnya di sini 3, lalu yang ini jumlahnya 5, maka di kotak yang ditanya berjumlah 4 lingkaran putih. Tepat banget di opsi D sesuai. Gimana teman-teman? Udah mulai paham untuk mengerjakan figural? Sebenarnya untuk figural harus sering-sering latihan soal biar kalian terbiasa sih untuk menjawab bentuk figural itu sendiri. Oke, sukses selalu buat kita semua. See you next video. Dadah, bye-bye.